Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmatul Jamilah. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Untuk soal yang pertama yaitu landasan-landasan kurikulum. Landasan yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Di situ ada lambang Garuda Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila. Kita ketahui bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu adalah falsafah hidup bangsa. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Nah, kurikulum pendidikan adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa hubungannya antara falsafah hidup bangsa dengan kurikulum? Tentu saja ada hubungannya. Tujuan pendidikan itu dirumuskan atas dasar nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasanya semua hal yang berkaitan dengan pendidikan harus berdasarkan atas dasar nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Mulai dari perumusan tujuan, pemilihan dan juga penggunaan dalam metode strategi pendidikan, serta apa yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran itu harus berdasarkan atas dasar falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sedangkan pendidikan adalah upaya untuk menentukan cara agar dapat merubah tingkah laku manusia. Dan dalam proses pembelajaran ada interaksi multi arah yang dilakukan oleh guru dan juga siswa. Dan atas dasar inilah ada dua tipe psikologi yang digunakan dalam landasan kurikulum. Yang pertama ada psikologi perkembangan dan juga psikologi belajar. Yang pertama yaitu mengenai psikologi perkembangan. Sudah kita ketahui bahwasanya perkembangan kemampuan anak itu bertahap. Prosesnya bertahap secara berturut-turut sesuai dengan usianya. Dan disinilah peran dari psikologi perkembangan dalam pengembangan kurikulum. Jadi psikologi perkembangan itu memiliki fungsi untuk menyesuaikan keluasan dan juga kedalaman materi yang sesuai dengan perkembangan usia dan juga kemampuannya. Kita dapat lihat ya dengan adanya perbedaan tingkatan sekolah, misalkan ada TK, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, dari situlah kita mengetahui bahwasanya kurikulum itu memiliki landasan yaitu psikologi perkembangan. Yang kedua yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar adalah pembahasan bagaimana seseorang itu mengalami proses belajar atau ilmu yang membahas mengenai perubahan tingkah laku seseorang setelah mengalami proses pembelajaran. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Pendidikan adalah proses sosial melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Sedangkan pendidikan sebagai proses budaya adalah upaya membina dan mengembangkan daya cipta karsa dan rasa menjadi manusia yang lebih tinggi dan luas yaitu manusia yang berbudaya. Dengan landasan itulah dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan keadaan perkembangan masyarakat saat ini atau bahkan lebih ditingkatkan agar para generasi muda mampu memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang. Landasan organisasi adalah landasan yang keempat. Landasan kurikulum dengan organisasi merupakan pola dan desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudahkan para peserta didik dalam mempelajari bahan materi pembelajaran secara efektif. Landasan yang terakhir yaitu landasan iptek. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun untuk secara sistematis melalui penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan. Iptek dalam pembelajaran memiliki peran yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan sinergi terhadap pola perilaku manusia. Soal yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang pendekatan kurikulum dan macam-macam pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum adalah sudut pandang secara umum tentang proses kurikulum. Maksudnya di sini dalam mengembangkan kurikulum, pendekatan kurikulum berfungsi sebagai pondasinya. Macam-macam pendekatan kurikulum diantaranya, yang pertama yaitu pendekatan mata pelajaran, yang kedua yaitu pendekatan integratif, yang ketiga yaitu pendekatan sentralisasi. Selanjutnya yaitu pendekatan rekonstruksional, yang kelima yaitu pendekatan desentralisasi, yang keenam yaitu pendekatan teknologis,
Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan humanistik. Soal yang nomor 4 yaitu berkaitan tentang evaluasi kurikulum dan tujuan dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah salah satu komponen kurikulum yang harus dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Tujuan dari evaluasi kurikulum yang pertama yaitu perbaikan program, yang kedua pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang terkait, yang ketiga yaitu penentuan tindak lanjut hasil penanganan. Soal yang terakhir yaitu berkaitan tentang kurikulum terpadu nomor 6. Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat tercapai dengan pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Kelebihan dari kurikulum terpadu yang pertama yaitu mempraktikkan banyak sekali nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan memadukan beberapa mata pelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing individu. Beberapa kekurangan dari kurikulum terpadu diantaranya yaitu yang pertama yaitu bahan materi pelajaran tidak bersifat sederhana. Yang kedua yaitu bahan pelajaran tidak disusun secara sistematis dan logis. Dan kekurangan yang terakhir yaitu adanya kemungkinan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda sendiri. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.